Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indah As-Sakinah Pekanbaru rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kembali pagi ini kita menjadi orang-orang yang dipilihnya untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di rumahnya. Kemudian setelahnya kita duduk sejenak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan pembahasan akidah yang merupakan pokok utama dalam agama yang mulia ini. Ketika seseorang beragama tanpa memiliki akidah yang benar, ibarat sebuah bangunan yang tanpa pondasi dan dasar. Setinggi dan seindah apapun bangunan tersebut, maka tidak akan lama tahannya, mudah roboh, mudah pecah, mudah hancur. Begitulah ketika seorang mukmin beragama tanpa memiliki dasar yang kuat, akidah yang benar, pemahaman yang sahih, maka agama itu tidak banyak memberikan manfaat pada dirinya. Mudah goyang, mudah meninggalkan syariat ini, mudah putus asa dan seterusnya. Ketika seseorang memiliki akidah yang benar, maka dia mengibarat sebuah bangunan yang tinggi menjulang, yang menghujam, kuat kokoh dan memiliki dasar yang kuat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari memberikan buah amal dalam kehidupan kita dan memperbaiki akidah kita dan membawakan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Ucapan salawat dan salam selalu kita sampaikan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta diijabah doa-doa kita dan permintaan-permintaan kita, serta kita mendapatkan pula syafaat pada hari kiamat kelak. Kita masih dalam pembahasan tentang rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan asy-syahadah, di mana kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita ingatkan tentang 3 poin. Yang pertama, makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang paling berhak disembah kecuali Allah. Adapun rukunnya ada 2. An-nafyu, yaitu kita meniadakan seluruh kesyirikan dan seluruh bentuknya. Wal itsbatu, kita tetapkan hanya Allah zat yang berhak untuk kita sembah. Adapun makna Muhammadur Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar, di mana kita mentaati segala perintahnya, wa tasdiquhu fima akhbar, dan kita benarkan segala apa yang dibawanya dari seluruh berita-berita yang disampaikan Rasulullah, wastinabu ma naha anhu wa zajar,
kita menjauhkan seluruh apa yang dilarang dan dicegah olehnya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, tidaklah kita menyembah Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Dan begitu juga rukunnya ada dua, al-i'tiraf bi risalati, kita mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang rasul, wal i'tiqad bi ubudiyatih, dan juga kita meyakini bahwa dia sebagai seorang hamba pilihan. Tidaklah kita melebihi daripada apa yang telah Allah tetapkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bahas tentang syarat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kalimat yang sangat agung, kalimat yang jika diucapkan oleh seseorang dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Namun tidak semua orang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah memenuhi hak-haknya, menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada diri yang mengucapkan, tidak memahami konsekuensi yang lahir dari ucapan tersebut, sehingga banyak orang yang masalah memahami man mata wa akhiru kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Tidak cukup dengan hanya sekedar dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian meninggal dunia. Bahkan para ulama ketika Hasan al-Basri ditanya, ya, ketika seorang meninggal dunia kemudian ucapannya la ilaha illallah dakhal jannah, lalu beliau tekankan ia akan masuk surga kalau dia menunaikan hak-hak daripada kalimat tersebut, kalau dia menunaikan seluruh apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tersebut. Karena betapa banyak orang yang meyakini kalimat ini hanya secara lisan, tidak diwujudkan dalam bentuk amal-amalnya, tidak dalam kehidupan, tidak terjaga kalimat-kalimat ini. Apa saja syarat la ilaha illallah? Maka yang pertama, ya, al-ilmu adalah ilmu, meyakini kalimat ini dengan seyakin-yakinnya, meniadakan apa yang ditiadakan oleh kalimat ini, dan kita tetapkan apa yang Allah tetapkan. Yang ilmu yang menafikan kejahilan. Allah katakan fa'alam annahu la ilaha illallah. Inilah sebagai dalil dan dasarnya. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin, ya, meyakini atau keyakinan yang menafikan keraguan, ya, meyakini apa yang disebutkan Allah dalam kalimat ini, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kalimat itu la ilaha illallah diucapkan tanpa diyakini dalam hatinya, maka di sini disebutkan oleh Syekh bin Baz, bima tadullu alaihi lam tanfa'uhu, tak akan berguna kalimat ini. Jelas ya? Kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah tanpa kita mengetahui ilmunya, tanpa kita yakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun lagi. Tidak ada keraguan. Kita yakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan, ini baru memberikan manfaat. Tapi apabila hanya diucapkan masih ragu di dalam dirinya, maka kalimat ini tidak akan ada manfaatnya bagi dia. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu. Orang yang beriman itu siapa? Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Surat Al-Hujurat 15. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga ini, ya, al-ikhlas, ya, keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Fahadhil kalimah la tanfa'u sahibaha bidun al-ikhlas. Kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah ini, kalau tidak diikutkan dengan keikhlasan, maka dia tidak akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
apapun yang Allah perintahkan dan kemudian kita kerjakan dari syariat-syariat ini, dari amalan-amalan yang telah Allah wajibkan, maka harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Syariat yang kita kerjakan ini, perintah yang kita lakukan ini harus diikuti dengan keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Karena betapa banyak orang yang beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin dipuji, ingin disanjung. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang man sama'a sama Allahu bihi, ketika dia beramal ingin ya didengar orang, atau ketika dia melakukan sebuah amal ingin disanjung orang, maka Allah akan sanjung, tapi itu hanya di dunia saja, tidak akan sampai di akhirat. Allah akan sampaikan bahwa apa yang Anda inginkan dari niat-niat, dari keinginan-keinginan itu, maka telah disebutkan di dunia dan tidak ada bagian di akhirat. Begitu juga jika ada orang yang beramal, melakukan sesuatu kebaikan, ingin dilihat orang, ingin dikatakan orang hebat, ingin dikatakan ini dan itu, maka semua itu akan didapatkan dan itu telah diberikan di dunia, kata Allah. Maka bukankah kita telah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika pertama kali akan dinyalakan api neraka bagi dia adalah yang pertama orang-orang yang berilmu, ya. Kemudian dia akan dikatakan padanya, sejauh mana engkau mengamalkan ilmumu? Maka dia mengatakan, aku amalkan, aku ajarkan. Maka dikatakan, kadzabt, engkau dusta. Engkau berilmu agar dikatakan engkau alim, engkau belajar agar dikatakan engkau alim. Kemudian datang kepada orang kedua, orang-orang yang memiliki harta kekayaan. Kemudian ditanya, apa yang kau lakukan dengan hartamu? Maka dikatakan, aku infakkan siapapun yang membutuhkan di jalan Allah Azza wa Jalla, aku berikan. Maka dikatakan, kadzabt, engkau dusta. Engkau lakukan itu ingin dikatakan engkau orang yang paling dermawan, yang paling baik di dunia. Maka itu telah dikatakan di dunia. Kemudian ketiga adalah orang-orang yang ahli ilmu, ahli Quran, ya, yang mana mereka ini, atau yang ketiga adalah orang-orang yang syahid fi sabilillah, orang yang berjihad dengan segala kekuatan, keahlian, dia berjuang, berjalan, ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia katakan, apa yang telah engkau lakukan? Aku berjihad di jalanmu sampai aku meninggal dunia. Maka kemudian Allah katakan, kadzabt, engkau dusta. Engkau berjuang agar engkau dikatakan seorang pemberani, dan itu telah dikatakan di dunia. Maka kemudian mereka ini dimasukkan ke dalam Allah, oleh Allah ke dalam nerakanya, waliyadzubillah. Maka ikhwani ukhwati fiddin, kita harus tahu konsekuensi daripada la ilaha illallah. Apapun yang kita kerjakan harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat kelak itu dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dirinya. Kalimat itu diucapkan tanpa ada paksaan, tanpa ada embel-embel dunia. Dia melakukan, membaca dan mengamalkan konsekuensi daripada kalimat itu lillah, dari hati yang paling dalam, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari Uthman radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan bagi neraka yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah azza wa jalla, yang mengucapkan, di saat dia mengucapkan kalimat itu hanya untuk Allah, hanya menginginkan ridha Allah, menginginkan wajah Allah azza wa jalla. Maka kalimat la ilaha illallah sudah kita bahas, dia merupakan min afdalaz zikir, sebaik-baik zikir dalam kehidupan kita.
Fa'akthiru, maka perbanyaklah kita membaca kalimat ini. Di saat kita ragu, ada keraguan dalam diri kita, baca la ilaha illallah. Baca kalimat itu diulang-ulang. Kokohkan pemahaman dalam diri kita. Kita berharap ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka seluruh amal yang kita lakukan harus dibungkus dengan keikhlasan, karena itu akan menjadi orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat kelak dengan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang akan diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dari nerakanya. Kemudian yang keempat adalah as-sidq, ya, jujur, yang meniadakan al-kadhib, dusta. Fala budda an yaqula la ilaha illallah sadiqan min qalbi. Di samping dia mengatakan kalimat itu dengan penuh keikhlasan, maka dia juga harus mengatakan dengan penuh kejujuran dalam darinya, dalam hatinya. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hasiban nas wa ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Ya, betapa banyak para sahabat yang diuji oleh Allah teguh dalam ujian mereka. Betapa banyak orang-orang zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan imam-imam sebelum, ya, imam as-salafus salih, mereka semua orang-orang yang teguh ketika diuji jujur, tidak mudah goyang, tidak mudah, ya, berpindah. As-sidq, apa yang diucapkan itu betul-betul jujur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari hadis Mu'adz ibn Jabal, dia berkata, "Ma min ahadin yashhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqan min qalbi illa harramahallahu 'alan nar." Rawahul Bukhari. Barang siapa, ya, tidak ada satu orang pun yang berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka jujur dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya neraka. Yang kelima, ikhwani wa akhwati fiddin, al-mahabbah. Ya, kalimat ini syaratnya harus diisi dengan cinta yang meniadakan al-bughd, kebencian. Fa yuhibbu hadzal kalimah, dia mencintai kalimat ini. Wa ma tadullu alaihi, apa yang ada padanya. Qala ta'ala, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala, sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Orang beriman tidak mudah goyang. Orang beriman selalu mendahulukan apa yang didahulukan Allah. Apa yang dipilih oleh Rasul maka dia pilih. Begitulah karakter orang-orang yang beriman. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Jadi orang beriman selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari kalimat ini adalah tumbuhnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, al-inqiyad. Al-inqiyad artinya tunduk, yang menandakan, ya, menandakan at-tark, itu menolak segala bentuk perintah Allah Azza wa Jalla. Fayajibul inqiyad, ya, tunduk lima tadullu alaihi la ilaha illallah min al-a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kita mesti tunduk dengan apa yang telah Allah perintahkan dan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, baik yang amalan zahir maupun amalan batin. Amalan zahir maupun amalan batin. Allah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya. Sebagaimana al-Islam huwal inqiyad li awamirillah. Islam itu artinya sesungguhnya adalah istislam. Kita berserah diri, tunduk, patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Adakah orang yang paling baik agamanya? Adakah orang yang paling bagus agamanya daripada orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada.
Orang yang paling baik itu agamanya orang yang paling tunduk kepada Allah. Ukuran baiknya seseorang tidak diukur dengan harta benda, kekayaan dunia, tidak ada itu. Yang paling baik agamanya adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ketundukan, dengan kepatuhan, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani ukhwati fiddin, yang ketujuh adalah al-qabul, menerima yang meniadakan penolakan. Jadi setelah terbentuk di dalam diri kita rasa cinta, kemudian kita tunduk atas perintah-perintah Allah, nah kita harus menerima. Di antara syarat la ilaha illallah menerima, tanpa ada keraguan sedikit pun, tanpa ada penolakan sedikit pun dari diri kita, baik itu masuk akal maupun tidak masuk akal, kita terima. Karena ada di antara syariat ini yang bisa dijangkau oleh akal kita, hikmah dan pelajarannya, maqasidnya, ada yang tidak. Maka segala apa yang telah Allah perintahkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, masuk akal kita atau tidak masuk akal kita, wajib untuk kita terima, karena syarat la ilaha illallah al-qabul. Oleh itu ikhwani, fayajibul qabul, kita wajib menerima. Limaktadatuhu hadhil kalima min ibadatillahi wahda la syarika lah wa tark ibadati ma siwah. Wajib menerima dari konsekuensi kalimat yang kita yakini ini, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada ada syirik baginya, dan meninggalkan seluruh ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman qalaha wa lam yaqbal dzalika, yang cukup hanya mengucapkan tidak menerima, wa yaltazim bihi kana mimman qala Allah, maka dia akan masuk kepada apa yang Allah sampaikan, innahum kanu idza qila lahum, mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, katakanlah la ilaha illallah, mereka sombong. Orang yang mengatakan bahwa tidak masuk akalnya syariat itu sombong. Itu sombong. Ketika diperintahkan untuk melakukan ini, dilaksanakan ini, meyakini ini, lalu kemudian dia mengatakan mereka yastakbirun, kata Allah, mereka sombong. Wa yaqulun abinna latariku alihatina li syairin majnun. Ini ketika diajak untuk beriman kepada Allah, maka kemudian mereka mengatakan, apakah kami meninggalkan Tuhan kami, dan mengikuti laki-laki yang gila ini. Karena ungkapan-ungkapan, ajakan-ajakannya. Ikhwani akhwati fiddin, ketika kita diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memiliki sikap menerima apa saja yang Allah perintahkan, kita terima dengan hati yang penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-kufur bima yu'bad min dunillah min tawaghid, kita mengingkari dan mengkufuri seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari taghut, dari berupa taghut yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingkari dan kita kufur itu semuanya. Fala budda minal kufri bi jami' ma yu'bad min dunillah. Wajib kita untuk kufur kepada seluruh yang disembah selain Allah, wa itsbatul ibadati lillahi wahda, dan kita tetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah harrama malahu wa damahu wa hisabuhu ala Allah. Orang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia kufur selain dengan apa yang disembah selain Allah, Allah haramkan hartanya, Allah haramkan darahnya, Allah dan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin, dan inilah syarat-syarat yang mesti kita penuhi pada kalimat la ilaha illallah,
dan ini dikumpulkan oleh para ulama dalam satu bait, ya, disebutkan oleh Syekh bin Baz, waqad jama'tu fil baitain al-atiyaini ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thamin wal kufranu minka bima siwal ilah minal awthani qad uliha. Inilah 8 syarat la ilaha illallah: ilmu yang menafikan kebodohan, keyakinan yang menafikan keraguan, keikhlasan yang menafikan syirik, kejujuran yang menafikan dusta, dan kelima adalah cinta, ya, yang menafikan kebencian, qiyad, ketundukan yang menafikan pembangkangan, wal qabul, yang menerima yang menafikan penolakan, dan yang kedelapan adalah al-kufran, yang mengkufuri atau mengingkari seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila 8 ini, ya, kata para ulama, mereka tatabbu, melihat dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, mereka simpulkan dengan 8 syarat ini kita lakukan, maka insya Allah kita masuk dalam hadis yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjalankan konsekuensi daripada yang 8 ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi pertemuan kita, dan Allah berikan kepada kita kekuatan istiqamah di jalan menjalankan agama dan perintah-perintahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.